Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Insya Allah tetap semangat Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kaum muslimin yang tetap istiqomah dengan keislamannya sampai dengan hari berbangkit kelak. Anak soleh, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disusul dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Masya Allah. Baik. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentunya kita akan masuk ke tema 2. Pembahasan kita tentang IPA dan Bahasa Indonesia bersama Ustadz Alis. Masya Allah. Nah, anakku sekalian yang soleh dan soleha, tujuan kita belajar pada kesempatan pagi hari ini adalah agar kita mendapatkan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Habitat? Apa itu Ustadz? Nah, sebentar ya. Sehingga siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Apalagi? Melalui pengamatan, siswa mampu menyebutkan cara beberapa tumbuhan beradaptasi dan melindungi dirinya. Kemudian, melalui membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, Ananda mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek adik Simba. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu berarti kalimatanya. Oke, anakku sekalian soleh dan soleha, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang IPA. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri kita katakan sebagai adaptasi. Terus Ustadz, apa itu pengertian dari adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Apa gunanya adaptasi, Ustadz? Oh, bentuk adaptasi ternyata anakku yang soleh bisa berupa bentuk tubuh, penyesuaian terhadap bentuk tubuh, penyesuaian tingkah laku, dan penyesuaian fungsi tubuh. Nah, tujuan dari adaptasi adalah agar hewan maupun tumbuhan dapat melindungi diri. Tujuannya adalah untuk melindungi diri pertama kali. Sehingga kita lihat ada beberapa tumbuhan yang berbeda-beda jenisnya. Ada yang ada durinya, ada yang mengeluarkan bulu-bulu yang gatal-gatal kayak bambu. Ada yang congkangnya keras kayak kelapa. Itu berfungsi untuk melindungi diri. Kemudian apalagi? Untuk memperoleh makanan. Ada tumbuhan anakku yang soleh dan soleha yang memakan hewan. Tumbuhan yang berperan sebagai karnivora. Ternyata ada tumbuhan yang bisa makan hewan anakku yang soleh. Apalagi? Dan tentunya adalah untuk mempertahankan hidupnya. Oke, itu tujuan adaptasi. Ada 3. Pertama untuk melindungi diri, kedua untuk memperoleh makanan, dan yang ketiga adalah untuk mempertahankan hidupnya. Nah, berdasarkan habitatnya, habitat itu adalah tempat hidup makhluk hidup. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Tempat dia bermukim, lingkungan dia tinggal, itu adalah habitat. Ternyata berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Apalagi itu Ustadz?
Ini dia. Yang pertama adalah hidrofit. Pengertiannya baru dengar Ustadz. Sebentar Ustadz jelaskan. Apalagi? Xerofit. Apalagi itu Ustadz? Apalagi? Higrofit. Jadi ada 3. Hidrofit, xerofit, dan higrofit. Terus Ustadz, apa itu hidrofit? Apa itu xerofit? Dan apa itu higrofit? Hidrofit itu anakku yang soleh. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Dia memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan. Ada rongga-ronggaannya. Anakku sekalian. Contohnya adalah misalnya kangkung. Apalagi contohnya yang lain? Silakan cari sendiri. Silakan cari informasi tentang hidrofit. Apa saja tumbuhan hidrofit itu? Yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada permukaan air. Apalagi Ustadz? Kasih bocoran Ustadz. Kira-kira apa? Silakan dicari sendiri anakku yang soleh ya. Semakin penasaran, berarti anakku sekalian semakin kuat mencari informasinya. Apalagi? Ada ternyata tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit ini anakku yang soleh, tumbuhan yang hidup dan mampu bertahan hidup di daerah yang kering sekalipun. Ada itu Ustadz? Ya banyak toh. Contohnya lidah buaya, kaktus, dan beberapa tumbuhan lain. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi sebuah bentuk duri atau berbentuk sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Masya Allah. Terus apa lagi? Ada hidrofit, ada xerofit, dan ternyata ada lagi tumbuhan yang dikategorikan sebagai higrofit. Apalagi itu higrofit Ustadz? Ini tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Jadi dia suka yang lembab-lembab. Habis musim hujan, ada daerah genangan air di mana sudah diserap oleh tanah, dan tanahnya itu kita lihat lembek. Tak. Kalau kita berpijak, maka kakinya kita akan masuk ke situ. Tapi tumbuhan ini senang hidup di daerah itu. Contohnya adalah tumbuhan pakis. Jadi higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Batangnya di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung-gulung. Contohnya adalah tumbuhan pakis. Apa saja tumbuhan lainnya? Silakan Anda dan sekalian search, cari informasinya, baca di bukunya, atau cari informasinya melalui Google. Masya Allah. Jadi Ustadz ulangi lagi, berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibedakan menjadi 3. Hidrofit, xerofit, dan higrofit. Hidrofit itu sebagian tubuhnya ada di air dan sebagian lain muncul. Xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Dan yang terakhir adalah higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Masya Allah. Nah, jadi anakku yang soleh dan soleha, jadi bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya? Dari beberapa pengamatan, dan anakku sekalian juga pernah menyaksikannya, tumbuhan-tumbuhan ini, anakku yang soleh dan soleha, kita dapat kategorikan cara mereka melindungi dirinya sendiri. Ada yang mempunyai duri, kita pegang, wow, bunganya cantik, warnanya merah. Ketika kita pegang, aduh, sakit, keluar darah. Ternyata itu adalah bunga mawar berduri. Ada yang mempunyai duri, misalnya tumbuhan mawar, ada juga kaktus. Dia mempunyai duri sehingga dia mampu melindungi dirinya dari
terkaman atau terkaman ataupun hewan ataupun manusia yang ingin menggenggamnya atau mengganggunya. Ada yang punya duri. Apalagi ada yang mengeluarkan racun. Wah, contohnya seperti jamur-jamuran. Ada beberapa jamur yang mengeluarkan racun, anakku yang soleh. Sehingga ketika kita memegangnya ataupun kita memakannya, kita akan mengalami namanya keracunan, bahkan ada yang sampai kematian. Apalagi ada yang mempunyai bulu atau rambut halus. Contohnya seperti bambu-bambu. Coba kalian pegang bambu, ternyata di sana ada bulu-bulu yang halus atau rambut-rambut halus. Ketika kita pegang, anakku yang soleh, masuk ke pori-pori dan rasanya gatal sekali. Ya kan? Siapa yang pernah main-main bambu ini? Pasti tahu bahwa ternyata ada bambu yang dikatakan bambu bulu. Bambu bulu ini, anakku yang soleh, dia mempunyai bulu sehingga permukaannya tidak halus tapi kasar. Dan ketika kita memegangnya, rasa gatalnya menjalar ke seluruh tubuh. Apalagi ada yang mengeluarkan bau yang menyengat sehingga pemangsa ataupun manusia yang ingin mendekat lari terbirit-birit. Wah, tumbuhan apa ini? Ada yang dikatakan sebagai bunga tai ayam dulu waktu masih kita kecil. Ada juga kita pernah saksikan dan bahkan kita sering mencari informasinya di internet, yaitu bunga Rafflesia atau dikatakan sebagai bunga bangkai. Salah satu hewan tumbuhan pandemi Indonesia. Ketika kita mendekat, baunya menyengat. Apalagi ada yang menggunakan cangkang yang keras. Ketika kita ingin memakannya atau mengambil buahnya, kita mengalami kesulitan. Sehingga kita harus kupas dulu, kita bersihkan dulu, lalu kemudian kita bisa santap. Contohnya apa? Contohnya buah kelapa. Jadi cara tumbuhan melindungi dirinya, ada yang mempunyai duri, ada yang mengeluarkan racun, ada yang mempunyai bulu atau rambut halus, ada yang mengeluarkan bau menyengat, ada yang menggunakan cangkang yang keras. Begitu ya anakku yang soleh ya. Untuk selanjutnya, silakan perhatikan LKS-nya. Dalam LKS itu, Ananda sekalian kategorikan tumbuh-tumbuhan, bagaimana cara mereka melindungi dirinya. Oke? Apalagi selanjutnya, Ustadz? Materi kita selanjutnya adalah informasi penting menggunakan aspek adik simbah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, pada peta pikiran. Anakku yang soleh dan solehah, di kelas 5 yang lalu Ustadz pernah mengajarkan tentang adik simbah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya memiliki maksud. Terus apa saja maksudnya, Ustaz? Kalimatannya. Apa? Apa itu artinya? Menanyakan sesuatu keadaan atau perihal. Di mana? Di mana menanyakan tempat. Siapa? Menanyakan pelaku, tokoh atau orang. Mengapa? Menanyakan tentang alasan. Kapan? Kapan itu berarti menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Ini menanyakan tentang waktu. Bagaimana? Bagaimana? Pasti dia menanyakan tentang cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Nah, anakku sekalian yang soleh dan solehah, silakan kalian cari informasi tentang proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Anakku yang soleh dan solehah, kira-kira
dari peristiwa proklamasi itu, apa saja informasi yang dapat kalian peroleh? Coba, buatlah kalimat tanya dengan kemudian melampirkan peristiwa tentang proklamasi. Contohnya apa? Apa itu peristiwa proklamasi? Di mana terjadinya, di mana dibacakan proklamasi? Siapa-siapa sajakah orang yang terlibat dalam proklamasi? Mengapa harus proklamasi? Kapan diadakan? Bagaimana proses atau peristiwa yang mengiringi proses proklamasi? Masya Allah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari proses proklamasi itu, anakku yang soleh dan soleha. Sehingga kalian bisa mencari, menggali lebih dalam informasi tentang proklamasi yang insya Allah akan kita dengarkan dan akan kita gaungkan pada 17 Agustus 2020 mendatang. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.